teman-teman bisa lihat mana yang benar-benar agama mengajarkan cinta kasih, mana benar-benar agama yang mengajarkan tentang kasih sayang walaupun beda agama. Di sini teman-teman kita sudah bisa terbukti ketika kita sedang berbicara dengan seseorang walaupun dia umurnya lebih tua atau lebih muda, pasti dia bisa lawan bicaranya itu tuh dia bisa memakai adab dia ketika sedang berdiskusi dengan lawan bicaranya. Itu kita bisa lihat teman-teman. Ya kan? Makanya kalau yang pertama tadi aku bahas bahwasanya teman-teman, aku sudah bilang tadi bagaimana cara kita menyampaikan pesan yang dianjurkan oleh Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi mengajarkan, sampaikanlah pesan dariku walaupun satu ayat, dalam hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu teman-teman? Ternyata Nabi juga mengajarkan kepada kita cara menyampaikan pesan itu dengan cara akhlak, menggunakan ngabur dia. Ngabur kan dia. Jadi dia malu sendiri teman-teman. Karena apa? Dia nggak punya adab. Dia mengajarkan tentang cinta kasih tapi perilakunya nggak punya adab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kan dari sini kita tahu mana agama yang benar-benar mengajarkan tentang adab itu sendiri, mana benar-benar agama yang mengajarkan tentang cinta kasih sayang walaupun beda agama teman-teman. Ya kan, walaupun beda agama teman-teman, Nabi kita mengajarkan tuh adab itu harus utama, ya kan? Dan adab. Selamat sore Pak Denny. Selamat pagi, abangku pagi. yang kucintai sebagai saudaraku. Apa kabar? Selamat pagi Pak Denny. Alhamdulillah baik Pak Denny. Jadi gitu teman-teman ya. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya cara kita menyampaikan pesan dan akhlak itu juga apa yang kita bicarakan juga harus diamalkan, ya kan? Makanya tadi dikatakan bahwasanya al ilmu bil amalin kasajari bil samarin. Ilmu itu harus diamalkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara adab atau akhlak yang baik. Karena apa? Harus diamalkan. Karena kalau ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah, dimana nggak bermanfaat untuk sesama manusia. Karena hidup itu harus bermanfaat teman-teman. Khairunas anfa'uhum linnas, gitu kawan-kawan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmadi. Makanya sebentar ya, suaraku kecil ini loh. Kalau nggak pakai headset suaraku kecil lah. Oh bagus. Disuruh on cam itu sama Pak Bolu katanya. Keras ke Bang Ahmadi. Iya bagus. Bagus Bang Ahmadi, jelas. Apa kabar? Iya, bagus tapi kecil Pak. Enggak. Suara Keras. Aku pengen main CODM lagi Pak, tapi penyimpanan tuh nggak cukup Pak, hampir 30 giga Pak, 29 ya sekarang ya, 29. Gila. Dari 7 giga, 15, 25, 29. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa melihat kan mana benar-benar agama yang mengajarkan cinta kasih. Bahkan tunggu teman-teman, ada satu cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berlaku adil kepada orang Yahudi tuh. Ada namanya Amr bin As. Bang Ahmadi pernah dengar nggak ceritanya Amr bin As yang waktu itu rumah orang Yahudi mau digusur? Maka rumahnya orang Yahudi mau digusur, dibelikan tanah, langsung dibangunkan rumah sama beliau. Iya. Amr bin As ngadu kepada Sayyidina Umar kan. Ngadu sama Sayyidina Amr bin As kok seperti ini, berlaku kepada orang yang beda agama tapi memperlakukan saya seperti ini. Kata Sayyidina Umar apa? Dia hanya memberikan satu tulang dan digaris bahwasanya Sayyidina Umar dari tulang itu menyampaikan sebuah pesan bahwasanya hidup itu harus berlaku adil walaupun beda agama. Itu dari sahabat teman, apalagi dari Nabi. Itu yang sebelah baratnya Masjid Nabawi itu kan nggak cuman Islam aja di situ, ada Yahudi, ada Kristen juga di situ, Kristen Ortodoks, Kristen Bionit, dibeli rumahnya sama beliau.
Ih, Bang Amadi kena Rokok. pelanggaran apa tuh? Rokok. Kena pelanggar. Oh. Oh. Adi aku Rokok, nggak rokok. apa-apa. Aku lagi ngerokok. Itu bayangin aja itu di sekitaran Masjid Nabawi itu kan nggak cuman Islam aja yang ada di situ. Dia Iya. beli rumahnya sama beliau. Bang Rian Hamar, selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim, Bang. Sorry, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ah, jelas. ya Bang. siap. Bagus. Lanjut Pak. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen Pak. Oh ya, gimana Bang? Mau ada yang Suara jelas ya? disampaikan? Jelas, Bang. Ya, Pak. Gimana Bang Rian Hamar? Mau ada yang disampaikan mungkin atau mungkin mau apa gitu? Ya. Jadi saya pengen ngajak Pak Ferry Hmm? untuk mengenal dan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Asik. Berarti Pak Rian mengajak saya untuk menyembah dan mengakui bahwasanya Yesus juru selamat ya. Ya, Coba buka Masya Lukas Allah. 4 nomor 8. Coba buka Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Yesus suruh nyembah siapa tuh di situ? Lukas 4 nomor 8. Coba buka. suaranya kecil Pak. Kecil. Lukas 4 nomor 8. Yesus suruh nyembah siapa di situ? Menyembah nggak tahu. Tuhan Allah. Ah, ya udah. Kenapa nyembah Yesus? Tapi di ayat lain Yesus dan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Satu apa? Baca 25-nya dong. Satu kesatuan semuanya, unity. Hah? Coba baca nomor 25-nya. Satu kesatuan. Yang mana? Coba baca Yohanes 10 nomor 25 itu satu apa di dalam itu atau 12:44. Itu satu pekerjaan, makanya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Oh, Pekerjaan yang enggak, dibawa enggak. oleh dia adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak. Itu loh, Pak. Itu Nah sekarang Bapak kan Tuhan. Yohanes 12:44 itu sampai kemanain berarti? Tan dulu satu-satu Pak ayatnya yang mana? Yohanes 12:44. Yohanes 12:44. Coba. Sebab yang percaya kepada mereka kepada Bapak bukan percaya kepadaku. Itu ayatnya, Pak. Iya. Lebih hafal saya daripada Bapak. Gimana Bapak mau mengajak saya untuk menyembah kepada Yesus sedangkan saya lebih hafal ayatnya daripada Bapak? Soalnya kalau Yesus berkata, "Oh, percaya kepada aku bukan percaya kepada yang mengutus aku," berarti Yesus terlepas dari Bapa. Pak, kalau membicarakan satu, bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 22, bahkan murid-muridnya juga menjadi satu, Pak. Iya, tapi beda. Coba lihat kalimatnya lagi, Pak. Di sana, Pak, satu pekerjaan di mana yang dibawa Yesus itu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Dan orang-orang Yahudi itu menolak, makanya judul perikopnya Yesus dilemparkan batu oleh orang-orang Yahudi gitu loh, Pak. Coba deh baca dari nomor 25. Nah, itu kan satu perikop kan isinya kan 31 ayat. Kok diambil cuma satu ayat doang, pendek lagi. Itu yang nomor Yang mana nih, 25 sampai yang nomor 25 sampai nomor 29 itu kemana? Kok diambil Sebentar. cuma secuil aja? Gimana tuh? Bentar nih, yang mana nih, Pak Ferry atau Pak siapa ini? Saya. Ya Bapak, silakan mau ngobrol tentang ayat karena ayat Alkitab itu kebanyakan udah ada di otak saya. Jadi nggak Oh, usah ngajak. Kayak misalkan tadi Yohanes 12:44, sebab yang percaya kepada Bapa bukan percaya kepadaku. Yohanes 10:30 judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Makanya di ayat 25 yang tadi dibawakan oleh Bang Ahmadi, itu di sana membawakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa dan dibawa oleh Yesus. Makanya judul perikopnya itu Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Gitu loh, Pak. Satu pekerjaan kan ini, Pak. Kalau Bang Rian masih mengatakan dan memaksakan itu satu kepribadian, Bang. Semisalkan nih kita mengikuti narasi Bang Rian memaksakan itu satu kepribadian. Kenapa kalau dikatakan ini satu pribadi? Kenapa kok dalam Matius 23 ayat 9, Matius 11:25 di sana dikatakan sebab hanya ada satu Bapa yaitu Dia yang di surga. Memang Bapak di sorga kan cuma satu, Pak. Lah, katanya satu pribadi. Sekarang aku tanya, ketika Yesus di bumi, Yesus Tuhan bukan? Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Aduh. Alamak. Kolose 2 ayat 9. Mari, Pak.
Dasar ayatnya Kolose 2 ayat 19. Kolose 2 ayat 9. Aduh. Aduh, Pak. Cuma, mungkin Pak Ferry sama Coba. Pak Fandi sudah apa ya ayat Yohanes 14 ayat 6. Iya, coba baca dong nomor 10 sampai sama nomor 7-nya. Baca Yohanes yuk. Yohanes 3 ayat Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu Yohanes Iya. 14:6. Tapi judul perikopnya Pak itu rumah Bapa. Karena Iya. setiap nabi itu adalah perantara. Coba Bapak buka dalam Daniel pasal 9 ayat 10. Nabi itu perantara. Kisah Para Rasul pasal 22. Nabi itu hanya perantara. Untuk apa? Untuk mengantarkan kita kepada Bapa, mengantarkan kita hidup yang tentang kebenaran itu sendiri, Pak. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. utusan Namanya sebagai apa, diutus. Pak? Nah, namanya diutus pasti ada yang mengutus, Pak. Iya, tapi utusan sebagai apa? Utusan sebagai hamba Allah dalam Mazmur, dalam Markus, dalam Matius pasal 7 ayat 21, dalam Lukas pasal 7 ayat 16, hamba. Dia adalah nabi. Yesus diutus Karena setiap nabi, karena setiap nabi itu sang menyampaikan firman dari Bapa. Di mana ayatnya? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah menyampaikan firman, gitu, Bang. itu Yohanes 13 ayat 16 sampai 17 jelas Yesus diutus sebagai anak tunggal, Pak. Yohanes 13. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Sekarang kalau Bapak masih memaksakan dia anak tunggal, di dalam Ibrani dikatakan anak sulung, berarti dia kakak pertama. Siapa Anak adanya? tunggal, Pak. Anak tunggal Bapa itu sesuai Yohanes 17 ayat 5, Pak. Iya, dalam Yohanes 1:18 juga dikatakan anak tunggal. Sekarang saya tanya, dalam Ibrani 1 dia dikatakan anak sulung. Anak sulung artinya Pak yang paling pertama. Berarti ada yang kedua, ada adik-adiknya dia. Ya kita Yesus. semua ini. Nah, Kita semua karena dia Oh, kan yang Yakobus paling. Yakobus kan adik sepupunya Yesus itu. iya kan ada Yakobus tuh. Bapak tahu nggak Adik kenapa dia sepupunya itu, disebut sulung? adik sepupunya. Iya kan adik sepupunya Yesus kan Yakobus itu. Wajar dipanggil anak sulung. Tapi gini Pak, saya ingin menyampaikan pendek aja bahwa Yesus kan adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Iya. tidak ada manusia manapun yang berani mengaku dirinya adalah jalan, dirinya adalah kebenaran, dirinya adalah hidup. Kalau bukan Tuhan itu sendiri, Pak, itu levelnya Tuhan itu. Oke, sekarang aku gini, Bang. Di sana dikatakan bahwasanya judul perikopnya itu adalah itu rumah Bapa tuh. Setuju nggak? Ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Setuju. Tapi kalau Bapak boleh membaca secara keseluruhan, ya kan? Yesus itu hanya sebagai pengantar pesan agar apa sih? Yakin, Pak? Ya sebentar dulu, Bang. Iya, Agar apa? Agar kita mengetahui tentang kebenaran itu sendiri. Bahwasanya makanya tadi dikatakan oleh Bang Ahmadi Yohanes pasal 12 ayat 44, sebab siapa yang percaya kepada Bapa bukan percaya kepadaku. Di ayat Yohanes lain lagi dikatakan sebab siapa yang percaya kepada Bapa maka dia harus memuliakan aku. Karena aku datang bukan untuk melayani, melainkan juga untuk dilayani. Gitu loh, Bang. Kalau Abang mengatakan bahwasanya dalam konteks Yohanes 14:6, Abang boleh buka dan dalam Daniel pasal 9 ayat ke-10, dalam Kisah Para Rasul ayat 22, bahwasanya setiap nabi itu, ya kan, itu hanya penyampai pesan, penyampai firman, Bang. Penyampai firman, dia sebagai jalan. Tetapi jalan itu bukan berarti tujuan, Bang. Tapi kalau nggak ada jalan nggak sampai tujuan, Pak. Ya memang benar. Kan tadi aku katakan memang benar. Nggak, kalau kita nggak melewati jalan, nggak melalui jalan tersebut, maka kita nggak akan sampai tujuan. Memang benar. Nah, itu dia. Betul. Aku nggak menyalahkan, ya kan? Tapi kita bisa membedakan, Bang, antara jalan dan tujuan, antara utusan dan yang mengutus. Makanya Abang boleh baca dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-16, mengatakan di sana apa? Sebab yang diutus itu tidak lebih besar daripada yang mengutus, dan seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Gitu loh, Bang. Dalam Mazmur, sebentar, Bang. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 21, janganlah engkau mensetarakan atau mensederajatkan antara aku dan Bapa. Maka konteksnya di situ, Bang. Maka konteksnya di sana, Bapa itu marah kepada orang-orang fasik. Gitu loh, Bang. Jadi Pak Ferry melupakan banyak hal di ayat.
Nggak Alkitab, melupakan. Saya nggak melupakan karena apa? Yang saya ingatkan itu adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, perkataan Lukas. Orang dia hidup nggak sejaman sama Yesus kok. Saya juga perkataan Yesus, Pak. Jadi Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya benar, makanya kan tadi saya bilang kalau tidak melalui Pak, Yesus. nomor 7-nya, Pak. Baca Di nomor luar- 7 sampai nomor 10-nya, Bapak. Iya, sebentar habis ini ya. Di luar Yesus nggak ada jalan lain, Pak. Oh, oh, oh. Iya. Ada di sini jalan Mampang ada. Di sini nih jalan gede lagi. Di sini depan nih gede nih jalan nih, Di lebar. luar Yesus tidak sampai ke Bapa, Pak. Di Wahyu 3 ayat 5, hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk mengaku nama orang yang masuk ke surga di hadapan Bapa. Bagus, Oh, Bang. berarti Yesus bakalan balik dong ke Bapa dong. Bang, Betul, kalau kan? Abang bawa Wahyu tadi, Bang. Wahyu itu di tahun 93 sampai 95 itu adalah sebuah mimpi dari Yohanes di Pulau Patmos. Itu ditekankan oleh Agustus, aku lupa namanya tuh. Tapi dia memasukkan itu untuk menambahkan dalam perjanjian baru. Memaksakan dia tuh, Pak. Itu di tahun ke-400-an. Baca, Pak, sejarahnya. Tapi Bapak lupa something. Sekarang saya tanya, Bapak Di lupa dalam- something. Pak, sekarang saya tanya, di dalam Wahyu itu Yesus sudah meninggal atau belum? Jawab. Yesus sudah di sorga. Udah di surga. Oke, ini ada Alkitab, Bang. Boleh aku bukakan? Oke, bentar ya. Bentar ya, Bang ya. Wahyu kan yang Abang bawa kan? Ini Yes. kita lihat. Di dalam Wahyu. Wahyu ini adalah sebenarnya sih masih anonim sih tentang surat ini. Ini kan sebuah mimpi Yohanes Pulau Patmos. Masa mimpi bisa dibenarkan, Bang? Tapi nggak apa-apa lah. Kita mengikuti Abang. Kalau Itu Abang, dibantah Pak di ayat 2-nya, Wahyu 1 ayat 2. oke. Gini, Bang. Kalau Abang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, coba kita lihat ya. Saya tidak bilang Yesus adalah Bapa, Pak. Saya Tritunggal, Pak. Lah tadi kan katanya pribadi. Saya percaya bahwa ada di sorga, Bapa ada di sorga, Yesus juga ada di sorga, Roh Kudus ada bersama kita. Oh, bagus. Jadi yang disembah yang mana tuh, Bang? Apakah Kalau- Bapak percaya itu? Coba lihat. Jadi yang disembah di mana tuh waktu di surga? Bapak, Yesus. Yesus. Oh, Yesus. Bapak Oke. sudah menyerahkan semuanya ke Yesus. Oke. Teman-teman, kita buktikan. Dia bilang waktu di sorga yang disembah adalah Yesus. Kita lihat, kawan-kawan. Wahyu ini Bapak menyepakati bahwasanya Yesus sudah wafat dan terangkat tersurga. Ini adalah kitab Wahyu, Pak. Wahyu Ya, berapa kan? itu? Sebentar. Ini kitab Wahyu. Iya. Kita lihat di ayat 19-nya, Bang. Ya. Di ayat 19 bentar ya. Nih, di ayat ke-9. Bapak mengatakan Yesus sudah terangkat ke surga dalam kitab Wahyu. Tetapi Wahyu berapa, Pak, Pak? ya sebentar, kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu bahwasanya Wahyu ini ketika Yesus sudah naik ke surga dan Bapak menyatakan tadi yang disembah adalah Yesus. Setuju? Setuju. Oke, setuju teman-teman. Yang disembah adalah Yesus karena Pak anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu Bapak mengatakan, aku bertanya siapa yang berarti yang harus disembah, Pak? Bapak atau Yesus? Ternyata Bapak bilang adalah Yesus, kawan-kawan. Jelas Yesus. Oke, ketika di saat di surga, Ayat berapa, di Pak? sini, ya sebentar, Bang. Di Ya. sini maka tersungkurlah. Nih, lihat ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Ya kan? Perkataan ini dari Allah, maka tersungkurlah aku di depan untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, Bang. Kata Yesus nih, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, kawan-kawan. Allah Sembahlah. saja. Allah saja. Sembahlah. Allah. Sembahlah Allah. Kenapa Abang bisa mengatakan sembah Yesus? Nah, iya Ya, itu makanya. kan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pak. Oke. Lah iya, Gini. makanya. Coba
Pak Ferry Ini- buka Lukas ini 4 nomor penutup. 8, Pak. Iya, bentar ya. Apa, Ini Pak Ferry penutup. aja? Ini penutup. Wahyu penutup. Di sini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Dengerin Pak. Kalau ada orang yang menambahkan perkataan-perkataan dari kitab ini, maka Allah akan menambahkan bagi mereka itu malapetaka. Dan di sini juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat ke-9. Tetapi ia berkata kepadaku, ini kedatangan Yesus yang kedua kali nih. Dari surga dia datang lagi ke bumi yang kedua kali, ya kan? Makanya di sini judul perikopnya kedatangan Yesus. Jangan bawa satu ayat teman-teman. Oke, kita bawa satu perikop, Bre. Di sini di ayat ke-9-nya, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah, Bang, bukan sembah Yesus. Coba Pak Ferry Salah buka nangkep Lukas ayat 4 nomor 8, Pak. Coba buka Lukas 4 nomor 8, Pak. Sebentar Pak, Pak Ferry salah nangkep ayat itu. Mana? Pak, saya akan jelaskan kenapa Pak Ferry salah nangkap. Karena Iya. di situ siapa Pak? Malaikat. Pasti Abang bilangnya malaikat. Jelas. Setuju? Oke, Jelas. bagus. Sekarang saya tanya, di situ malaikat siapa, Bang? Malaikat Yesus atau malaikat siapa? Karena di sini, Bang, ini kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus, Bang. Karena dari bapak-bapak gereja sendiri meyakin bahwasanya itu malaikat Yesus. Iya malaikat Pak, itu bukan Tuhan yang bicara. Sekarang saya tanya, itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Dalam konteks ini malaikat siapa? Malaikat Abang siapa, boleh Pak? buka dalam sarapan pagi dalam kitab buatan Rita Wahyu, di sana dikatakan malaikat itu malaikat Yesus. Emang kenapa kalau malaikat Yesus Pak? Lah berarti kan Yesus yang berkata, Bang. Bukan Pak, maksudnya itu dia kan menyembah. Malaikat itu berkata loh, saya juga hamba, sembahlah Allah. Allah itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana ada Allah Bapak? Allah itu Bapak, Putra, Roh Kudus. Baru tahu saya. Lanjut Bang Amadi. Capek gitu. Ya memang begitu, di sorga itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Wahyu 3 ayat 5 Kalian udah aja yang coba. menguasai Bible aja kayak begini, apalagi saya yang nggak menguasai Bible, Pak. Kadang gini Pak, hafal Gimana? Bible Bapak boleh, hafal Alkitab juga boleh. Tapi apakah Bapak paham gitu? Enggak, saya nggak paham. Berarti Itu otomatis berdasarkan tadi itu, berdasarkan Wahyu 19 itu disuruh nyembah siapa? Nyembah Allah. Iya, berarti kalau menyembah Allah berarti jangan menyembah Yesus ya. Allah itu kan Bapa, Yesus, Roh Kudus Pak. Coba berdasarkan Lukas 4 nomor 8 sama Wahyu 19 nomor 9 itu disuruh nyembah siapa itu? Nyembah Allah. Nyembah Allah, kenapa Anda menyembah Yesus? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu Pak. Ya, coba baca nomor 25-nya, Pak. Terus di Yohanes 1 ayat 18. Udah. Itu gimana kalau misalkan Yesus menyembah Allah? Yesus menyembah kepada Allah, Yesus bersyukur kepada Allah. Bapak lupa satu ayat. Udah, tunggu. Itu gimana kalau misalkan kayak begitu? Yesus suruh nyembah siapa itu? Iya, Coba makanya, teman-teman, berdasarkan Lukas 4 nomor 8, teman-teman, Yesus suruh nyembah siapa di situ? Jawab teman-teman. Bapak. Yesus suruh nyembah siapa di situ, teman-teman? Alfandi lupa satu ayat, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Bang, Filipi itu perkataan Paulus, Bang. Paulus kan dipilih oleh Yesus, Pak. Paulus Pilih- dipilih oleh Yesus. Sekarang saya tanya, Paulus hidupnya sejaman sama Yesus atau enggak? Jawab. Enggak dong. Jawab. Iya, enggak dong. Kenapa bisa Yesus bersyukur mengatakan- kepada siapa, teman-teman? Yesus satu dalam apa sama Bapa itu, teman-teman? Sabar. Ini ke Pak Ferry atau ke Pak Alfandi? Ya kan abang bilang tadi Paulus itu diutus oleh Yesus. Sekarang saya tanya, Paulus hidupnya sejaman sama Yesus atau enggak? Ya memang diutus nggak harus Iya, sejaman, Pak. Yesus suruh nyembah siapa? Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel sih. Bentar nih, aku agak bingung. Yesus Pakai sujud ini ke dulu. siapa?
Makanya Yesus baca menyembah Filipi. siapa di situ? Bapak lupa Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Udah. Yesus itu suruh nyembah siapa berdasarkan Lukas 4 nomor 8. Jawab. Lukas 4 ayat 8, Yesus menyembah kepada Allah saja. Ya sudah. Kenapa Anda menyembah Yesus? Karena Yesus berkata, Anda menyembah Yesus? ya karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jawab dulu. Berdasarkan Lukas 4 nomor 8, Macet ini, Yesus suruh nyembah siapa? Nih aku buka ini Bang sama dia. Nih, Iya, ini Lukas Boleh, 4 nih Bang. boleh, Lukas boleh. 4. Ini kan tentang pencobaan di padang. Aku juga bingung kenapa Lukas bisa tahu Yesus dicobai padang gurun. Padahal kan dia nggak ada di waktu Loh, di lokasinya. itu kan Lukas bersama-sama murid-murid kan bersama-sama dengan Yesus 3 tahun, Pak. 3 Bang. tahun pasti Yesus banyak cerita. Murid-murid bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Sekarang aku tanya, Lukas termasuk muridnya Yesus atau enggak? Jawab. Yesus muridnya Yesus. Termasuk ke-12 murid Yesus atau enggak? Bukan, Jawab. tapi kan murid Yesus banyak. Hah? Murid Kenapa? Yesus kan banyak, Pak. Ada Kenapa abang bisa 77 juga. mengatakan 12 dia masuk ke dalam murid-muridnya Yesus? Nih, Murid Yesus banyak, Pak, nggak cuma 12. di Yang 12 Lukas, itu oke nggak apa-apa. Kita baca di Lukas 4:8. Di sini dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis Ya. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gitu bang. Gitu bang. Tapi jangan lupa, Pak, Filipi 2 ayat 6, kenapa Yesus berbicara begitu? Itu ada Itu bukan alasannya. Yesus yang bicara, itu Paulus. Mana Paulus? Saya nggak percaya surat Filipus, nggak percaya. Paulus nggak percaya, Pak. Nggak. Paulus kan ditunjuk langsung oleh Yesus, Pak. Sekarang saya tanya, dia hidupnya sejaman sama Yesus atau enggak? Enggak, Jawab. enggak. Lalu kenapa abang bisa mengatakan dia diutus oleh Yesus? Karena ada kesaksiannya, ada ayatnya. Kesaksian apaan? Ada ayatnya, Pak. Kisah Gimana, para Rasul Bang? 13, Kisah para Kisah Rasul para 9 Rasul ayat itu- 13. Kisah para Rasul itu Lukas, seorang tabib yang diangkat oleh Paulus. Mana percaya nggak sih? Oke, gini aja lah bang. Bang, kita main cepat aja. Aku juga mau keluar sebentar lagi, mau nemuin teman-teman. Iya, dulu. sama. Ya. Nah, aku gini aja. Abang kan mengatakan Yesus Tuhan kan? Yes. Kita Saya baca mau satu perikop. saya mau ngajak Pak Ferry, saya pendeknya gitu aja. Oke, di sini bang. Di sini dikatakan bahwasanya Yesus hamba Tuhan nih. Ini judul perikop nih. Sekarang berikan aku satu perikop di mana yang judul perikopnya ini Yesus adalah Tuhan. Silakan bang. Kita ulangi Bapak ya. tanya apa tadi? Tanyanya ya. Di sini satu perikop di mana judul perikopnya ini Yesus adalah seorang hamba Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang kasih saya satu perikop di mana yang judul perikopnya itu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jawab bang. Yohanes 14 ayat 6 nggak mau, Pak. Aku minta judul perikop bang. Nggak mau satu ayat. Jawab. Perikop itu kan cuma membantu kita mengerti, Pak. Aku minta satu perikop, nggak mau satu ayat main comot-comot. Enggak, aku minta satu perikop di mana yang judul perikopnya itu Yesus adalah Tuhan. Jawab bang. Di Wahyu, Pak. Apa? Di Wahyu. Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat sebentar ya. Wahyu 1. Oke. Kita ikutin. Aku minta judul perikop ya bang ya. Bukan Ya. satu ayat apalagi 2 ayat ya. Iya. Yesus hamba Tuhan sudah tertulis. Yesus itu hamba ya hamba. Bapak bisa baca di Wahyu 1 ayat 17 sebelum baca perikop. Wahyu 1 Ayat 17. ayat 17. Iya. Oke, kita bacakan bang. Pak Fandi mungkin bisa baca juga tuh. Pak Fandi aja yang baca. Wahyu 1. Ayat 17. Ini salam kepada ketujuh jemaat bang. Judul Iya. perikopnya. Tapi saya Kan minta saya tolong mintakan judul bacain. perikop. Tapi tolong bacain ayat 17-nya aja, Pak, sebelum kita selesai. Ini. Iya, 17. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan
Yes. Tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan Alfa dan Omega. Yes. Oh, bagus. Kalau kita mau melihat konteks ini Bang, pertama bahwasanya abang nggak menjawab pertanyaan saya. Aku minta perikop loh Bang, bukan satu ayat. Tetapi Bang, nggak apa-apa, kita ikutin lagi. Di sini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Sedangkan Yesus mengatakan dalam surat Yohanes, jikalau kesaksian itu datang dari diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak dibenarkan. Itu kata Yesus Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu bagaimana abang bisa meyakini sebuah ayat ini yang masih anonim tentang penulisnya, penceritanya, abang meyakini ini bahwasanya ini perkataan daripada Yohanes, daripada Yesus? Bagaimana bisa? Perkataan Yesus Pak, karena sebentar. tidak ada satu manusia pun Pak yang berani mengaku dirinya Alfa Omega Pak, nggak ada. Kalau bukan Tuhan itu sendiri Pak. Bang, abang kalau bawakan ini Bang, kita bantah lagi. Aku ngikutin abang aja, aku nggak ngalah aja lah. Pada intinya abang nggak menjawab pertanyaan saya, di mana saya minta judul perikop Yesus adalah Tuhan. Itu tuh. Yohanes saja Pak, Yohanes 1 Pak. Yohanes 1. Sebentar, kita jawab di sini. Ini abang yang ayat abang bawa ketika aku melihat ini kan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau abang memaksakan ini tertuju kepada Yesus, ini akan dibantah dengan ayat sebelumnya. Yang mana Pak? Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Nah, di sini dikatakan bersama nih, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Bapa dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di sini Bapa Bang. Yesus dan Bapa itu kan satu Pak. Bang, namanya diberikan berarti ada yang memberikan nggak? Jelas. Nah, berarti beda atau sama? Ya, ada yang memberikan dan ada yang diberikan, dua pribadi Pak. Nah, kenapa abang bisa katakan sama? Ini saya nggak bilang Bapa itu adalah Yesus Pak. Saya nggak bilang. Ini lanjutannya nih Bang. Ini lanjutannya nih yang abang bawakan di sini tadi nih. Ya kan? Maka di sini Bang, ini yang awal dan yang akhir itu bukan tertuju kepada Yesus, melainkan kepada Bapa. Kenapa? Di sini Bang, nih, karena firman Allah dan kesaksian yang telah diberikan oleh Yesus. Namanya diberikan, pasti ada yang memberikan. Pasti Bang. Dan kalau abang masih mau menekankan ayat ini bahwasanya ini tertuju kepada Yesus, kita lihat di ayat 22-nya nih. Bentar ya. Iya. Di sini juga dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Betul. Ya kan? Tapi apakah ini tertuju kepada Yesus? Ternyata jelas. Tidak Bang. Kenapa? Karena di ayat ke-9-nya mengatakan, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab suci ini. Sembahlah Allah. Berarti Alfa dan Omega ini tertuju kepada Bapa Bang. Gimana abang? Kenapa? Di sini Bang, ini kedatangan Yesus yang kedua kali nih. Ini judul perikopnya Bang. Kalau abang mengatakan itu malaikat, saya nggak menyalahkan. Tapi dari bapak-bapak gereja itu banyak yang mengatakan itu malaikat Yesus Bang. Oh, maksudnya malaikat yang bernama Yesus gitu Pak? Bang, ini kan kedatangan nih, namanya datang berarti dia datang lagi ke bumi nggak? Ini kan ketika dia di surga kan, wahyu ini kan, setuju nggak? Kita cermati baik-baik nih. Wahyu ini ketika Yesus sudah terangkat ke surga, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu baru kita pahami. Tetapi kalau di sini dikatakan kedatangan Tuhan Yesus, berarti setidaknya Yesus ini datang lagi ke bumi. Betul. Nah, kalau dia datang lagi ke bumi, berarti kan yang berkata dia Bang, ini Bang. Itu malaikatnya Pak, iyanya tuh kecil tuh, iya tuh. Gimana bisa abang? Menurut abang ini siapa? Malaikat siapa? Huruf iya itu kecil Pak. Ya sekarang saya tanya, menurut abang nih malaikat siapa Bang? Ya malaikat Tuhan Pak. Di situ nggak ada tulis malaikat siapa. Malaikat itu kan melayani Tuhan. Sekarang aku tanya, di sini judul perikopnya ini kedatangan Yesus nih Bang. Ya. Aku tanya, coba ya, aku tanya dengan benar-benar nih, malaikat siapa tuh Bang? Yang di ayat berapa Pak? Wahyu berapa itu? Wahyu 22. Di ayat ke-6, ini dari ayat ke-6 nih Bang. Kedatangan Tuhan Yesus. Ini sih malaikat Allah Pak. Bang, malaikat sebentar. Allah. Nih, Allah yang memberi roh kepada para nabi.
telah mengutus malaikatnya. Di sini malaikat Yesus, Bang. Gimana Abang bisa mengatakan Berarti itu kan Allah yang memberi roh kepada telah mengutus malaikat. Berarti malaikat Allah. Tadi Abang bilang malaikat Yesus. Berarti Allah adalah Yesus juga, Bang. Bang, ini Tuhan yang memberikan dan mengutus. Iya. Oke, kalau Abang masih meyakini ini Yesus bukan nih, aduh aku bingung. Santai ya, pelan-pelan. Aku jadi bingung sendiri, Bang. Kesimpulannya suruh nyembah siapa dong berarti? Nyembah Yesus atau nyembah Allah? Konklusinya nggak gimana Yesus, nggak dari selamat, Pak. perundangan Anda sama Pak Ferry? Suruh nyembah Kenapa? siapa berarti? Gimana? Konklusinya dari tadi dialog Anda dengan Pak Ferry itu suruh nyembah siapa berarti? Kalau Pak Ferry kan minta langsung kepada Allah, Bapa maksudnya. Tapi kalau konklusinya kalau saya, kita nggak bisa datang ke Bapa kalau tidak lewat Yesus. Berarti tujuannya siapa antara Yesus dan Bapak? Kalau kita ke Yesus tuh sampai ke Bapa. Udah jawab aja. Tujuannya Itu siapa? jawabannya, ke Yesus. Kok melalui Yesus? Tujuannya Bapak. Kenapa nggak langsung ke Bapak aja? Nggak bisa. Lah. Itu Lukas 4 nomor 8 itu. Iya, tapi melalui Nah, Yesus. itu gimana? Lukas 4 nomor 8 itu Yesus suruh nyembah siapa itu? Menyembah Allah. Ya udah, kenapa nyembah Yesus? Bang, nih Yesus coba itu kita. kan Allah, Pak. Aduh, Bang. Ya. Bang, kita buka nih, Bang ya. Di sini, Bang, kalau Abang dari awal meyakini suratan-suratan Paulus, di sini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi nih, Bang. Iya. Sedangkan Paulus itu mengaku sebagai orang Farisi, Bang. Betul. Di sini Yesus mengecam. Karena apa? Betul. Dikatakan ini banyak nih, ini sampai ayat ke-36. Ini tentang ayat ini sendiri sampai ayat ke-36 nih, Bang. Di sini dikatakan, Bang, bahwasanya celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, di sini, Bang, kenapa di sini dikatakan bahwasanya orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik? Diulangi, Bang. Makanya di sini diulangi dalam 2 ayat nih. Ayat 23 sampai 25. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selisih. Diulangi lagi di ayat ke-25-nya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu adalah orang-orang munafik. Iya. Nah, dan gak sampai di situ, Bang. Di ayat ke-27-nya, Bang, diulangi lagi. Celakalah hai kamu orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Diulangi lagi, Bang. Di ayat ke-29-nya, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu orang-orang munafik. Sedangkan Paulus mengakui sebagai seorang Farisi. Ini Yesus berapa kali? Sebentar, Bang. Yesus berapa kali mengulang di sini? Ayat 23, 25, ayat 27 sampai 29. Di sini selalu dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang munafik. Kenapa, Bang? Kita lihat, Bang. Di ayat ke-34-nya dikatakan, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu para nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuhnya di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salib. Siapa yang disalib? Yesus. Saya tanya, Bang. Yesus. Nah, berarti Yesus yang menjadi korbannya. Kenapa Yesus jadi korbannya, Bang? Kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 44. Bentar ya. Pak Ferry penjelasannya bagus, tapi miss 1 ayat. Kenapa? Penjelasannya bagus tapi kurang 1 ayat sehingga Nih, salah Bang. tangkap semua. Coba kita lihat, Bang. Ya. Nih, di sini dikatakan sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri. Saya ulangin ya. Ini perkataan Yesus nih, Bang, bukan perkataan saya, bukan perkataan Paulus, apalagi si Lukas. Di sini dikatakan sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri. Tapi di mana seorang nabi dihormati?
yaitu di Arab. Makanya abang boleh baca dalam Matius pasal 21 ayat 43. Sebab hak kerajaan Allah akan diambil dari kaum Bani Yahudi dan akan diberikan kepada satu bangsa di mana yang benar-benar mentaati perintah Tuhan. Siapa yang mentaati perintah Tuhan itu? Sekarang saya tanya, bangsa mana yang menghormati para nabi dan bangsa mana yang mentaati perintah Tuhan? Jawab bang. Nah, coba Pak Ferry jawab. Coba Pak Ferry jelaskan aja. Konklusinya gimana? Siapa yang menghormati para nabi dan siapa yang menyembah kepada Tuhannya Yesus? Siapa? Muslim. Ya sudah, kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus? Kenapa Anda menyembah Yesus? Kenapa? Berarti Karena- hanya Islam yang memuliakan para nabi bang. Tonggak kerajaan Yahuda Coba deh akan teman-teman, ada diambil. nggak satu ayat saja teman-teman di dalam Al-Quran menistakan para nabi? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada bang. Bahkan Ya, bang, saya- sebentar bang, Al-Quran saya bahkan nggak tahu. Al-Quran meluruskan ketika Salomon dikatakan hatinya mendua kepada Tuhan. Al-Quran meluruskan dalam surat Sa'ad mengatakan bahwasanya bukan Salomon, melainkan Sodom dan Gomora. Bukan Salomon yang menjadi orang kafir, melainkan Samiri, kata Al-Quran. Begitu dimuliakannya Sulaiman, begitu dimuliakannya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Tetapi dalam kitab abang mengatakan bahwasanya Salomon itu atau Sulaiman itu menduakan hatinya kepada Tuhan, Yes. sehingga dia menjadi kafir. Setuju nggak? Ada nggak dalam kitab abang? Betul itu. Nah, berarti benar bang. Bahkan di dalam kitab abang mengatakan Nabi Lot meniduri anaknya sendiri ketika dia selesai minum anggur. Setuju? Di Ya, dalam betul Kejadian saja. 19. Berarti nabi mana abang yang gak hinakan? Makanya benar kata Yesus bang dalam Yohanes pas 4 ayat 44. Sebab setiap para nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri. Makanya tonggak kerajaan Yahuda akan diambil dari Yahuda dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Dalam Matius pasal 21 ayat 43, di mana di situ dikatakan bahwasanya sebab hari ini aku berkata kepadamu bahwasanya kerajaan Allah akan diambil dari bangsa ini dan akan diberikan kepada satu bangsa di mana yang benar-benar mentaati perintah Tuhan, bang. Di mana ayatnya satu bangsa itu? Kita lihat teman-teman. Nih. Di sini ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu atau dari bangsa ini dan akan diberikan kepada suatu bangsa Itu yang di akan mana, Pak menghasilkan Ferry? buah kerajaan itu. Matius ya, Matius 12:44 ya, 22:43 ya, 2143. Sekarang saya tanya. 21:43 ya. Iya. Sekarang saya tanya bang, bangsa mana yang memuliakan para nabi? Jawab. Bangsa mana yang memuliakan para nabi adalah Bangsa bangsa mana yang memuliakan para nabi dan bangsa mana yang benar-benar mentaati perintah Tuhan? bangsa yang memuliakan para nabi adalah bangsa yang menganggap Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, Pak. Nah, abang boleh buka dalam Yesaya pasal 23. Itu ada sebuah cahaya dari di situ apa? Bentar aku lupa ayatnya. Di situ mengatakan bahwasanya ucapan ilahiyah kepada Arabia. Buka bang dalam kitab Yesaya. Abang boleh buka dalam kitab Yesaya. Di sana dikatakan ucapan ilahiyah kepada Arabia. Silakan buka bang. Yesaya berapa, Pak? Bentar aku cari Yesaya 23. Itu ada ucapan ilahiyah kepada Mesir dan kepada Arabia. Ada tuh bang. Aku bisa buka. Boleh. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Bentar aku cari dulu ya. Itu kan tertulis Pak di dalam kitab sampean Pak, Bani Kedar itu yang menyembelih hewan kurban setiap tahunnya Pak. Di Masa sini Ini kan sampai nggak tahu, perjanjian Pak? lama, Pak. Perjanjian Bang, lama di berarti sini berlaku. pertama ucapan ilahiyah terhadap Mesir dan Ethiopia. Oh, Terhadap 20. apa? Nah, sebentar aku cari lagi ya. Ada bang, ucapan ilahiyah kepada Arabia. Ada, nanti aku cari bentar ya. Kita buktikan bang.
Tiada paksaan di dalam Kristen, saya cuma mengajak aja Pak untuk menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang membawa Anda ke sorga. Kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak sampai ke sorga. Simple dan to the point. Sejak kapan Yesus saja suruh nyembah Allah kok? Ya, menyembah Allah melalui dirinya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui Yesus. Fix itu. Itu perkataan, bukan perkataan manusia itu. Ya, bukan sesat Pak, tapi nyata. Nih Bang, ini aku buka ya. Kita pertunjukkan kepada dia teman-teman bahwasanya ada ucapan ilahiyah kepada Arabia. Bentar ya. Boleh. Pak Fer, ada yang mau naik tuh? Ya. Ada yang mau naik tuh katanya tuh. Enggak, aku bentar lagi mau keluar Bang Amhadi. Oh, Ya, mau keluar? bareng kita Pak, bareng Pak Ferry. Nggak apa-apa. Malam Bentar ya, malam. Malam sini lagi. Nih. Iya, nih kita lihatnya. Boleh malam. Teman-teman baca ucapan Ayat- ilahiyah Ayat berapa itu Pak? terhadap Pasal Arabia. berapa? Pasal berapa? Wahyu di pasal 21. Iya saya. Iya saya. Di sini judul perikopnya ucapan ilahiyah terhadap Arabia. Oh iya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang bangsa mana yang mentaati perintah Tuhan, Bang? Jawab. Saya agak nggak paham maksudnya apa Bapak nunjukin ayat itu dengan bangsa mana yang menghargai Tuhan. Oh, nggak paham. Oke. Sekarang ini, kira-kira dalam PL itu ada nggak ucapan ilahiyah kepada Yunani? Ada nggak? Yunani. Kepada bangsa. Kan abang kan dari Yunani kan? Nih. Coba kita Keselamatan lihat kan ya. berasal dari bangsa Yahudi Pak. Nah, berarti bukan bangsa Yunani. Bukan, awal mulanya dari Yahudi. Tetapi di sini banyak mengatakan tentang ucapan ilahiyah kepada Mesir, kepada Damsyik. Nggak ada kepada Yunani. Bahkan di sini kepada Arabia. Kenapa bisa mengatakan Arabia? Yunani disebarkan oleh zaman para rasul Pak. Sekarang saya tanya, kalau misalkan bukan keselamatan dari kaum Bani Yahudi, kenapa di sini bisa membicarakan Arabia, Mesir? Kenapa? Ya, berarti sebelumnya di Arabia itu dulu beragama. Berarti di Arabia ada punya keselamatan juga, Bang. bisa. Setuju nggak? Setuju. Kenapa nggak ada perkataan Yunani? Karena Yunani nggak ada keselamatan. Pak, Ya di kan abang Alkitab gini, itu kan bang, keseluruhan. bang kita sepakati dulu. Abang bilang keselamatan itu ada pada kaum Bani Yahudi. Setuju nggak? berawal dari Yahudi. kaum. Oke. Keselamatan itu berawal. Nah, kenapa di sini membicarakan tentang ucapan ilahiyah terhadap Arabia? Berarti ada keselamatan dong di Arabia. Iya, bagi yang percaya. Nah, Masalahnya Arabia percaya nggak? kok Arabia, bang? Kenapa ada ucapan ilahiyah terhadap Arabia? Nih di sana, hai kafilah-kafilah orang Dan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang. Berarti di Arabia juga ada keselamatan, bang. Jelas. Gitu loh. Tapi di situ nggak ada membicarakan Yunani. Makanya benar bang yang dikatakan dalam Yohanes pasal 21 ayat 34. Di sana banyak mengatakan, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu adalah orang-orang yang munafik. Di ayat 34-nya mengatakan bahwasanya sebab setiap nabi itu pasti akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 44, sebab setiap para nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri. Sekarang saya tanya, dalam Matius 21:43, sebab aku berkata kepadamu bahwasanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa di mana yang benar-benar mentaati perintah Tuhan. Bangsa mana bang? Jawab. Bangsa Arab lah. Kan Al-Quran yang memuliakan para nabi. Bangsa Arab juga ada Kristen, Pak. Assalamualaikum Om Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Cak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 16-nya Kedar habis bro. Di ayat 16, di nomor 16-nya justru malah domba-domba Kedar itu yang disebutkan di sana. Siapa yang menjalankan?
setiap tahunnya? Siapa yang menjalankan setiap tahunnya menyembelih domba? Atau menyembelih kambing? Atau menyembelih hewan ternak? Siapa? Ya Islam. Nah, Udah nggak kenapa Anda, dan itu kan di dalam kitab Anda tertulis seperti itu, menjadi syiar di dalam kitab Anda. Kenapa Anda tidak menjalankan? Yang lebih membingungkan sudah. diganti dengan darah manusia. Itu kan jawabannya. Nah, ini tambah masalah. Yesus sudah mengorbankan dirinya, Pak, Oh, berarti Anda pendamaian. mengobatkan Yesus berarti? sebagai Menyembelih pendamaian, Yesus Pak. berarti Anda? Kalau Anda nggak melalui Yesus, dosa itu nggak bisa didamaikan, Pak, di hadapan Bapa itu. Lah, kenapa anak manusia yang menjadi korban? Karena cuman I- korban yang sempurna, Pak, yang bisa menghapus dosa. Di dalam kitab Anda tertulis, di dalam Ibrani 5 nomor 6, doa orang yang soleh itu dikabulkan dan Yesus diselamatkan. Kok bisa Yesus ini menjadi celaka? Sementara itu tertulis di dalam kitab Anda. Ibrani 5 ayat 6 bunyinya apa, Pak? Kenapa Baca, harus anak orang yang baca. dikorbanin? Bang Amadi, Nah, kenapa harus anak orang yang dikorbanin? Bunyinya ayatnya nggak begitu ini. Ayat 7 kali, Pak. Di sini kan ditulis, Pak, ayat 7-nya, dalam hidupnya sebagai manusia. Yesus itu ketika 33 tahun, dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Ya Sebagai korban pendamaian, Pak. Kalau Yesus nggak mendamaikan dengan Bapa melalui penebusan, nggak bisa. Ya sekarang makanya, Pak, itu yang dinamakan Yesus adalah jalan. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Nggak percaya menurut nggak Pak apa-apa. Rian, kalau menurut Pak Rian, siapa yang paling bertanggung jawab atas penyaliban Yesus? Yang paling bertanggung jawab, Ya, yang paling bertanggung jawab adalah, maksudnya sampai terjadinya penyaliban itu ya, Pak? iya betul. Kan dia diadili tuh, ya Oleh kan? Imam Yahudi, Pak. Oleh imam Yahudi, ya kan? Betul. Nah itu bahkan ada salah satu muridnya yang ikut bersekongkol dengan para tentara Romawi. Nah, Betul. menurut Bapak siapa yang paling bertanggung jawab atas penyaliban itu? Ya menurut saya sih Imam Yahudi, Pak. Di balik Imam Yahudi kan iblis. Nah, itu sudah kontroversi dengan pernyataan awal Anda tadi, Yang mana, Pak? yang Anda mengatakan bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya untuk penebusan dosa. Tapi di satu sisi tadi saya tanya, yang paling bersalah adalah imam-imam Yahudi dan tentara Romawi. Menyerahkan diri yang di ayat ini loh, Pak. Yesus berkata, aku bisa saja memanggil malaikat-malaikat untuk memerangi. Kan begitu yang di Taman Getsemani, Pak. Tapi Yesus Enggak. biarkan. Enggak. Ya, tapi ketika prosesi penyaliban itu, Yesus menjual jubahnya, menyuruh murid untuk menjual jubahnya, ya, untuk membeli peralatan berupa pedang. Nah, kalau memang itu konteksnya adalah menyerahkan diri untuk penebusan dosa, untuk apa Yesus menyuruh muridnya menjual jubah untuk melakukan perlawanan? Yang ayat berapa, Pak? Aduh, saya lupa ayatnya itu. Iya, nanti saya Coba bantu. Bang Fahri, dibantuin Bang Fahri. Saya bisa cari. Izin Om Beni, Om Rian, aku kebetulan ini mau ke Oh, iya. tempatnya mualaf-mualaf yang ada di Jakarta. Saya buat juga menyemangati. mau turun, mungkin nanti lanjut lagi kita. Oh iya, mohon maaf Oh, ya oke, Om baik. Beni, Bang Amadi. Oke, siap. Terima kasih ya siap, udah siap. dikasih kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berarti nanti kita warahmatullahi wabarakatuh. naik lagi aja Bang Rian, follow aja Bang Iya. Rian ya. Makasih. Oke, siap. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.